kita mengenal lagi keunikan kata dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa ada 4 jenis kata yang memang harus atau selayaknya kita harus memahami. Ada kata kerja, ada kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Saya yakin kalau kita sudah memahami 4 jenis kata ini atau part of speech ini, bagian kalimat ini, kita pasti akan lebih bagus bahasa apapun itu. Oke, jadi saya buat ada beberapa kata di dalam bahasa Inggris yang bisa berfungsi sebagai kata kerja, kata benda, kata sifat, dan memang jarang dia kata keterangan, ya. Nanti kita bahas mengenai kata keterangan. Oke, kita buat salah satu contoh work, ya. Work and working. Nah, biasanya kata sifatnya ditambahkan in. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya saya buat contoh. I work in an office. Saya bekerja. Ini sebagai kata kerja. I work in an office. Artinya saya bekerja di kantor. Nah, kalau saya buat menjadi kata benda, this is my work. Ya, ini adalah pekerjaanku. Ini sebagai noun. Kalau ini tadi verb sebagai kata kerja, ini noun. Artinya pekerjaanku. Ya. Jadi unik banget. Nah, ini yang frasa ini sering kita temukan working hours. Jadi working di sini adalah kata sifat. Sifatnya siapa? Sifatnya si jam. Jam pekerjaan atau jam bekerja. Oke, contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua saya buat kata hope. Ya. Hope bisa berharap, bisa harapan. Nah, kalau hope ini pakai full. Ingat, jadi kita belajar ketika kita ada kata-kata full, lihat kata-kata full di belakang kata itu jenis katanya adalah kata sifat. Hope, contohnya, I hope I graduate this year. Saya harap saya lulus tahun ini. Ya, I hope berarti ini sebagai kata kerja, verb. Sebagai kata benda, this is my hope. Ini adalah harapanku. Ingat, hope di sini sebagai kata benda, harapanku. Ya, oke, hopeful, ya, hopeful moments, ya. Keadaan-keadaan yang diharapkan. Nah, hopeful di sini adalah kata sifat. Ingat, di dalam bahasa Inggris, kata sifatnya dulu baru diikuti oleh bendanya. Contohnya, gadis yang cantik. Cantiknya dulu di depan. Beautiful girl. Oke. Pria yang cerdas. Cerdas dulu di depan. Smart baru man. Smart man. Smart boy. Ini juga hopeful moments. Keadaan-keadaan yang diharapkan. Oke, itu contoh kata yang kedua adalah hope. Kata yang ketiga adalah wish. Ya, ini sering kita temukan juga kata wish. Berharap, ya, wish. Benda juga wish. Kalau kata sifatnya wishing. Yang pertama adalah she wishes. She wishes she goes to Bali next year. Dia berharap dia pergi ke Bali tahun depan. Iya, berharap atau menginginkan. Nah, kalau she makes a wish, ya, namanya ulang tahun, dia membuat sebuah permintaan. Wish di sini adalah kata benda. Sedangkan yang di atas ini kata kerja. Dia menginginkan. Kalau ini sebuah keinginan. Nah, wishing. Wishing time. Waktunya berharap. Ya. Jadi wishing di sini adalah kata sifat. Ya. Waktu berharap. Waktu membuat harapan, permintaan. Oke, wishing di sini kata sifat, bendanya adalah time. Oke. Ya. Selanjutnya kita pakai study. Kata kerja study bisa juga dia menjadi kata
benda bisa menjadi kata sifat. Nah, uniknya tiga-tiganya sama. Study, study, study. Saya buat satu contoh masing-masing. Mario studies in Universitas Kristen Indonesia. Ingat, ya. Mario belajar atau kuliah di kampus Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Oke, jadi studies di sini kata kerja. Oke. She continues her study in Singapore. Ya. Dia melanjutkan pendidikannya. Berarti ini noun. Ya. Dari kata her juga possessive adjective, ini kata study di depannya itu adalah kata benda. Pendidikannya. Dia melanjutkan. She continues, ya, she continues her study in Singapore. Sebagai kata sifat. Nah, ini yang biasa kita lihat, study tour atau study group. Ya. Oke, artinya perjalanan untuk belajar yang sifatnya belajar atau grup diskusi untuk belajar. Study group, study tour. Ya. Nah, kita lanjut dengan kata talk. Talk bisa jadi kata sifat kalau ditambah ing, jadi talking. Talking. Tapi untuk kata kerja dia talk, kata benda juga talk. Ya. I talk to you last night. Saya ngobrol dengan kamu tadi malam. I talked. Ya, setelah subjek kata kerja. Ini verb di sini dia, ya. Oke, kita buat jadi kata benda. Let's have some talk. Ya. Ya. Ayo berbincang-bincang. Some talk artinya beberapa perbincangan. Ya. Jadi talk di sini some, ketika ada some pasti benda yang di depannya. Some women. Some talk. Talk di sini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi ini adalah kata benda. Mari berbincang-bincang atau let's have some talk. Mari mempunyai beberapa percakapan. Artinya kalau diartikan biar enak terjemahnya, mari berbincang-bincang. Oke, talking hours atau talking time. Ya, we have talking time in our lunch, waktu pembicaraan atau waktu berbincang-bincang. Talking adalah kata sifat dari time. Talking time, jadi talking di sini sebagai kata sifat. Oke, kita lanjut dengan kata yang sering love. Iya. I love you. Love di situ adalah kata kerja. Ya, love. Kalau ini loving. Saya buat ini yang sering. I love you. Berarti ini kata kerja. Saya mencintaimu atau menyayangimu. Ya. I lay my love on you. Ya. Saya memberikan cintaku untukmu. Ini bahasa idiomatik, ya. Saya membaringkan cintaku untukmu, artinya saya mencintaimu juga. Cuma love di sini adalah cintaku. Berarti ini adalah noun, ya. Dengan kata my juga kita sudah paham, di depan kata my, your, her, his pasti benda. Jadi my love adalah, love di sini adalah benda. Loving, ya. Loving mother, ya. Artinya ibu yang mencintai. Jadi loving di sini adalah kata sifat. Sifat siapa? Sifatnya si ibu. Oke, saya buatkan satu contoh lagi. Drink. Drink bisa jadi kata kerja, drink. Contohnya, she drinks beer. Dia meminum bir.
Drinks adalah kata kerja, meminum. Oke. Drink sebagai kata kerja ya. Let's buy some drinks. Ya, mari kita beli beberapa minuman. Drinks itu kenapa pakai S? Mungkin botolnya ya. Ada Fanta, Coca-Cola ya. Jadi let's buy some drinks. Jadi drinks di sini adalah kata benda. Clue-nya ada kata some juga di sini. Dan ini adalah objek dari kata kerja buy, membeli minuman. Oke. Drinking time. Nah, drinking time. Nah, drinking time artinya waktu untuk minum. Ya, let's go to the pub. It's drinking time. Ayo kita ke bar atau ke pub. Ini waktunya minum. Drinking time. Ini adalah kata sifat dari time. Jadi drinking di sini sebagai kata sifat. Yang terakhir saya buatkan kata sleep. Iya. Sleep. Sleep bisa jadi kata kerja. Kalau kata sifat sleeping, kalau ini sleep ya. Intan sleeps at 9 p.m. every day. Ya. Intan tidur jam 9 setiap hari, jam 9 malam setiap hari. Sleeps kata kerja. Kata sleep ya sebagai kata benda ya. Don't disturb my sleep. Ya, jangan ganggu tidurku. Ya, sleep. Oke, sleeping time. Sleeping time ini adalah kata sifat, artinya waktu tidur. Sleeping adalah sifatnya si waktu. Jadi waktunya tidur. Sleeping time. Oke. Nah, sebagai kata benda juga ada healthy sleep. Artinya tidur yang sehat. Ini sifatnya, ini bendanya. Jadi ini noun, ini juga noun. My sleep, tidurku. Nah, ini tidur yang sehat. Sleep di sini juga noun. Oke. Nah, ada masih banyak kata dalam bahasa Inggris yang bisa jadi kata kerja, kata benda, dan kata sifat dengan kata yang sama. Nah, penjelasan saya ini mudah-mudahan membuat kita lebih memahami nanti untuk menganalisis kata tersebut masuk ke kata kerjakah, bendakah, atau kata sifatkah. Oke, dengan cara seperti ini kita nanti dengan memahami penjelasan saya, kita membuat kalimat atau menganalisis kalimat bahasa Inggris lebih mudah dan gampang. So, thank you so much for viewing my video, and I do hope my explanation about knowing words of English will have you understand more about English vocabulary or English words. So I'm Gunawan Tamsargu. Thank you so much, and I'll see you next with other topics. Bye.